Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Demi Yulianti. Kemudian teman-teman saya Salimah Arif Nur Kamilah, Radhiallahu Khairunisa, dan Alia Mesya Ichwanda. Kami dari kelas C1 akan mempresentasikan tentang time value of money. Jadi, time value of money atau dalam bahasa Indonesia disebut nilai waktu uang merupakan konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang itu akan jauh lebih berharga daripada nilai pada masa yang akan datang. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan waktu, serta ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi seperti adanya inflasi, perubahan suku bunga, kebijakan pemerintah dalam hal pajak, suasana politik, dan sebagainya. Dalam time value of money ada beberapa istilah yang digunakan seperti nilai sekarang atau present value dilambangkan dengan PV, kemudian ada nilai yang akan datang dengan FP, ada bunga yang dilambangkan dengan huruf I, dan ada tahun dilambangkan dengan huruf N, kemudian ada annuity dengan AN, lalu ada simple interest dalam rupiah dilambangkan dengan SI, dan yang terakhir ada P0 yaitu pokok atau jumlah uang yang dipinjam atau dipinjamkan pada periode waktu. Di sini saya akan menjelaskan tentang bunga sederhana dan bunga majemuk. Bunga sederhana atau simple interest apabila total bunga yang diperoleh berbanding linear dengan besarnya pinjaman awal atau pokok pinjaman, tingkat suku bunga, dan lama periode pinjaman yang disepakati, maka tingkat suku bunga tersebut dinamakan tingkat suku bunga sederhana atau simple interest rate. Total bunga yang diperoleh dapat dihitung dengan rumus I sama dengan P dikali I dikali N. Bunga majemuk atau compound interest apabila bunga yang diperoleh setiap periode yang didasarkan pada pinjaman pokok ditambah dengan setiap beban bunga yang terakumulasi sampai dengan awal periode tersebut. Maka bunga itu disebut bunga majemuk. Bunga majemuk lebih sering digunakan dalam praktik komersial modern. Perbedaan yang terjadi disebabkan oleh pengaruh pemajemukan atau confounding. Perhitungan bunganya dilakukan berdasarkan pinjaman pokok dan bunga yang dihasilkan pada periode sebelumnya. Perbedaan tersebut akan semakin besar bila jumlah uang semakin besar atau periode lebih lama. Lalu saya akan menjelaskan tentang metode yang akan digunakan. Nah, metode yang akan digunakan ini terdapat future value atau nilai yang akan datang. Nah, nilai yang akan datang ini adalah nilai uang di masa yang akan datang dari uang yang diterima atau dibayarkan pada masa sekarang dengan memperhitungkan tingkat bunga setiap periode selama jangka waktu tertentu. Lalu ada anuitas. Anuitas ini adalah rangkaian atau seri pembayaran atau penerimaan uang yang jumlahnya, periode serta tingkat bunganya sama selama jangka waktu tertentu. Annuity dapat dihitung menggunakan konsep future value annuity dan present value annuity. Future value annuity adalah suatu hal yang dimanfaatkan untuk mencari nilai dari suatu penjumlahan tahun yang akan datang dari jumlah yang diterima sekarang pada waktu yang sudah ditentukan, atau dengan kata lain penjumlahan dari future value. Lalu terdapat juga konsep ekuivalensi. Nah, konsep ekuivalensi ini konsep yang penting dalam ekonomi teknik. Ekuivalensi tergantung pada yang pertama, tingkat suku bunga, yang kedua, jumlah uang yang terlibat, lalu yang ketiga, waktu penerimaan dan atau pengembalian uang. Nah, yang keempat, sifat yang berkaitan dengan pembayaran bunga terhadap modal yang ditanamkan dan modal awal yang diperoleh kembali. Jika tingkat suku bunga konstan pada 10% untuk cara pembayaran apapun, maka semua cara pembayaran disebut ekuivalen.
Lalu selanjutnya ada NPV, yaitu Net Present Value, yang merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan Social Opportunity Cost of Capital sebagai diskon faktor, atau dengan kata lain merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskontokan pada saat ini. Untuk menghitung NPV, diperlukan data tentang perkiraan biaya investasi, biaya operasi, dan pemeliharaan serta perkiraan manfaat atau benefit dari proyek yang direncanakan. Jadi, perhitungan NPV mengandalkan pada teknik arus kas yang didiskontokan. Net Present Value atau NPV merupakan nilai bersih sekarang atau perbandingan antara PV kas bersih dengan PV investasi selama unsur investasi, atau merupakan net benefit yang telah didiskon dengan menggunakan Social Opportunity Cost of Capital (SOCC) sebagai diskon faktor. Arus kas masuk dan keluar yang didiskontokan pada saat ini yang dijumlahkan selama masa hidup dari proyek tersebut dihitung dengan rumus RT dibagi 1 ditambah I dalam kurung pangkat T, di mana RT adalah waktu arus kas, I adalah suku bunga diskonto yang digunakan, lalu ada arus kas bersih, dan dalam waktu T. Lalu NPV sebesar 0 menyiratkan bahwa arus kas proyek sudah mencukupi untuk membayar kembali modal yang diinvestasikan dan memberikan tingkat pengembalian yang diperlukan atas modal tersebut. Jika proyek memiliki NPV positif, maka proyek tersebut menghasilkan lebih banyak kas dari yang dibutuhkan untuk menutup utang dan memberikan pengembalian yang diperlukan kepada pemegang saham perusahaan. Keunggulan NPV sama dengan menggunakan konsep nilai waktu uang, time value of money. Maka sebelum perhitungan atau penentuan NPV, hal yang paling utama adalah mengetahui atau menaksir aliran kas masuk di masa yang akan datang dan aliran kas keluar. Sekian saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun salah kata pada saat presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.